Jadi Bapak Ibu sekalian, ya sekarang itu ketika kita menyebarkan dakwah kepada tengah-tengah masyarakat, ya, secara umum dakwahnya ya, apa saja tentang kebaikan dan mencegah kemungkaran, ya, dari perkara-perkara amar ma'ruf dan nahi munkar, maka jangan heran pula akan ada barisan orang-orang yang menyebarkan kemungkaran dan menutup yang ma'ruf itu. Ya, itu akan ada dua arus seperti itu. Itu sudah dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman para nabi dan para rasul. Akan ada saja dua fenomena itu. Orang-orang yang melakukan islahul ummah, melakukan perbaikan ya di tengah-tengah kalangan umat, juga ada orang-orang yang merusak umat. Dan itu ada panitianya masing-masing. Ya, ada panitianya Pak. Ada yang sengaja itu menyebarkan kemungkaran. Ada sistem yang mereka tebar di situ. Ya, dan itu sudah menjadi sunnatullah. Maka di sini bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, ya semuanya di dalam Islam ada panduannya ketika kita melihat, menjumpai yang namanya kemungkaran. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran", siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi. Ya, kalau kita punya power, ya, rubah dengan apa? Dengan tangan kita. Ya, bisa dengan kekuasaan, Bapak sekalian, ya. Mungkin di sini ada Pak RT, ada Pak RW, ya. Maka pakai kekuasaan yang dia punya, walaupun tadi di tahap RT dan RW atau Pak Kades misalkan, atau kalau kita di rumah tangga, ya di keluarga kita sebagai pemimpin keluarga, kita punya power di situ. Ya rubah siapa? Istri misalkan, rubah siapa? Anak kita dengan kita sebagai kepala keluarga kita. Fa'ilam yastati, dan ketika kita tidak bisa, tidak mampu dengan apa? Dengan tangan kita, dengan power kekuatan kita, fabilisani. Dengan apa? Dengan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Keterpurukan duniawi yang kita hari ini kita saksikan Bapak sekali, ini keterpurukan duniawi yang terjadi di masyarakat. Ini penyebabnya apa? Keterpurukan ruhaninya. Nah, maka kalau ruhaninya bangkit, maka keterpurukan dunianya pun akan bangkit. Ya, itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi rumus dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri ini, kampung ini, ya, sebuah daerah ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan sumber-sumber apa? Pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki yang banyak. Jadi hari ini Bapak sekalian, kita ini capek karena terlalu hanya mengandalkan akal pikiran kita saja. Kita tidak melibatkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hukum-hukum, melalui syariat-syariatnya di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita capek hidupnya. Ya, kita bermasalah hidupnya. Bermasalah kita. Karena 24 jam kita ini terikat dengan hukum-hukum syariat. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali kita dibentengi dengan hukum-hukum syariat. Bangun tidur ada doanya, ada syariatnya. Ya, kemudian kita masuk kamar mandi ada syariatnya. Ada aturannya. Keluar kamar mandi ada syariat, semua syariat itu, Pak. Bersin juga ada syariatnya. Makan, tangan kanan duduk gitu ya. Baca bismillah, ucapkan alhamdulillah setelahnya. Ada syariatnya 24 jam. Kalau kita dibentengi betul-betul oleh apa? Oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat kita. Selamat kita. Jadi dakwah, Pak. Ya. Nah, ketika tadi berbicara tentang power, Pak, ini berbicara kepada umat Islam yang kaya, kepada Bapak Ibu yang diberikan amanah harta yang sangat banyak. Itu power, gunakan power kekuatan Bapak Ibu sekalian. Ya, beli surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan harta-harta Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu tadi ayat yang kita sebutkan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, Allah akan menghancurkan riba, yang akan tetap subur adalah sedekah. Ini sedekah ini yang akan menghilangkan riba. Ketika gelombang, ya, kebudayaan, ya, sedekah ini lebih besar daripada riba, ini riba akan hilang, Pak. Karena dulu di pasar Nabi SAW,
orang-orang Yahudi yang mempraktekkan praktek-praktek riba ini bisa dikalahkan oleh para pengusaha Islamnya. Kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka menimbun semua kebutuhan umat Islam. Dia timbun, dia beli, ya, dia kumpulkan sehingga barang di pasar menjadi apa? Menjadi langka, dan ketika dia jual dengan harga yang sangat tinggi sekali. Bagaimana untuk mengusir penjajah Yahudi yang melakukan riba ini dulu? Apa yang dilakukan? Maka para umat Islam yang memiliki harta yang banyak, apa yang dilakukannya, Bapak sekalian? Mereka mencari apa yang tadi dibutuhkan oleh masyarakat, mereka pun beli sebanyak-banyaknya. Ada dua cara. Dan cara yang paling tinggi yang mereka lakukan adalah semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dia beli kemudian dibagikan secara gratis. Apa yang dialami oleh orang Yahudi? Yahudinya bangkrut. Ya, akhirnya dia keluar dari pasar kaum muslimin. Atau umat Islam yang menjual apa tadi yang sudah ditimbun oleh orang Yahudi tadi, dijual oleh umat Islam, ya, oleh para pengusahanya kepada masyarakat dengan harga yang sangat murah. Maka sudah barang tentu masyarakat belanja kepada pedagang-pedagang Islam. Apa yang terjadi kepada orang Yahudi? Bangkrut orang-orang Yahudi itu. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya. Nah, sekarang saatnya orang-orang yang diamanahkan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala dengan membela siapa? Membela saudaranya, ya, kanan dan kirinya. Itu terbebas riba dengan sedekah. Ya, terbebas riba dengan sedekah. Nah, kalau fa'ilam yastati, ketika dengan lisan pun kita tidak mampu, maka fabiqalbi. Dengan apa? Dengan mengingkari tapi. Dan itu selemah-lemahnya iman. Itu cara-cara bagaimana ketika kita menghadapi di sekeliling kita adanya kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab.